wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Kabupaten Semarang yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dimanapun anak-anak berada ya. Perkenalkan, saya Bu Astin, guru kelas 5 dari SD Negeri Kebonagong 01 Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Kali ini Bu Astin akan mengajak kalian anak-anak kelas 5 untuk belajar pada materi tema 8, Lingkungan Sahabat Kita, subtema 1, Manusia dan Lingkungan, pembelajaran keempat. Sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Kita harus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan dapat kita pahami dengan baik. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak kelas 5 sudah siap belajar bersama Bu Astin kali ini? Coba angkat tangan kalian siapa yang sudah siap belajar. Nah, Bu Astin pantau dari sini, anak-anak masih banyak yang belum bersemangat mengikuti pembelajaran hari ini ya sepertinya. Agar lebih bersemangat, bagaimana kalau kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu? Bagaimana? Siap? Ada satu lagu nasional yang berjudul Serumpun Padi. Lagu ini diciptakan oleh R. Maladi. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Serumpun padi tumbuh di sawah, hijau menguning daunnya. Tumbuh di sawah penuh berumpun, di pangkuan ibu pertiwi. Serumpun jiwa suci, hidupnya nista abadi. Serumpun padi mengandung janji harapan ibu pertiwi. Serumpun padi ini merupakan gambaran alam tempat mata pencaharian sebagian besar rakyat Indonesia, yakni sawah. Serumpun padi adalah nadi kehidupan rakyat untuk hidup berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Nah, dari lagu tadi kita tahu bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar memiliki usaha perekonomian dalam kegiatan pertanian. Namun, apakah kalian tahu bahwa ada banyak jenis kegiatan ekonomi lain yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia? Jika ada yang belum tahu, maka kita akan belajar bersama-sama tentang hal tersebut. Jika ada yang sudah tahu, maka kalian bisa lebih memperdalam pemahaman kalian melalui video ini ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mengamati video pembelajaran ini tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia, kalian nantinya akan dapat menyimpulkan jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dengan baik. Kemudian tujuan yang kedua adalah setelah mendengarkan penjelasan guru, kalian dapat membagikan usaha-usaha masyarakat dalam bentuk peta pikiran dengan baik dan penuh percaya diri. Kemudian yang ketiga, melalui penjelasan dalam video pembelajaran, nanti kalian dapat menyimpulkan pentingnya keberagaman jenis kegiatan ekonomi dalam masyarakat dengan benar. Kita mulai pembelajaran, anak-anak di rumah bisa menyiapkan buku tulis, buku paket, dan peralatan yang sekiranya dibutuhkan dalam belajar. Anak-anak, kalian tahu tidak? Untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat melakukan berbagai usaha. Berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan menghasilkan barang dan jasa. Salah satu jenis usaha di masyarakat adalah mengolah sumber daya alam dari lingkungan. Nah, sumber daya alam yang kita miliki ini jenisnya ada beragam sekali.
Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan ekonomi. Contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita diantaranya adalah yang pertama, ada pertanian dan perkebunan. Nah, pertanian dan perkebunan ini adalah usaha pengelolaan suatu lahan dengan menanam tanaman budidaya. Usaha pertanian dan perkebunan banyak dilakukan oleh masyarakat di negara agraris seperti Indonesia. Hasil pertanian antara lain berupa padi, sayur-sayuran, teh, jagung, buah-buahan, dan umbi-umbian. Kemudian berikutnya yang kedua ada peternakan. Peternakan ini adalah usaha membudidayakan hewan yang dimanfaatkan secara langsung untuk konsumsi atau diolah menjadi bahan baku. Misalnya, bebek dipelihara untuk dimanfaatkan daging dan telurnya. Kira-kira di daerah tempat tinggal kalian apakah ada yang bekerja sebagai peternak? Pasti ada ya. Nah, kemudian yang ketiga ada perikanan. Perikanan adalah usaha penangkapan dan pembudidayaan berbagai jenis hewan perairan. Usaha perikanan dapat dilakukan di darat dan di laut. Pengelompokan usaha perikanan ini ada dua, ada perikanan darat dan perikanan laut. Nah, perbedaan dari perikanan darat dan perikanan laut ini apa? Apakah kalian tahu anak-anak? Nah, di sini Bu Asin akan sedikit menjelaskan ya. Perikanan darat itu merupakan usaha pemeliharaan dan penangkapan ikan di perairan darat. Perairan darat itu meliputi sungai, danau, rawa, waduk, atau bendungan. Kemudian, tambak juga termasuk salah satunya ya. Perikanan darat ini mampu dibedakan atas dua jenis, yaitu perikanan air payau dan perikanan air tawar. Perikanan air payau merupakan usaha perikanan yang dilakukan di tepi pantai dalam wujud tambak dengan jenis budidaya berupa udang dan ikan bandeng. Perikanan air payau ini banyak dilakukan di utara pantai Jawa, pantai timur Aceh, Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Laut. Perikanan laut ini merupakan usaha menangkap ikan di laut. Siapa yang pernah menangkap ikan di laut? Nah, usaha itu dilakukan di perairan pantai atau di tengah laut. Para nelayan ini biasanya menangkap ikan di laut dengan menggunakan dua macam cara. Cara apa saja itu? Nah, ada cara tradisional dan cara modern. Nelayan tradisional hanya mengandalkan peralatan sederhana berupa perahu layar dan peralatan menangkap ikan seperti pancing, jala, dan jaring, sehingga jumlah ikan yang ditangkap hanya sedikit. Sedangkan nelayan yang menangkap ikan secara modern menggunakan kapal motor yang dilengkapi kapal pendingin dan menggunakan penangkap ikan yang modern seperti pukat harimau, sehingga hasil yang didapatkan juga cukup geografis, yaitu negara kepulauan memiliki 2/3 wilayah sebagai perairan laut, sehingga banyak menyimpan potensi perikanan. Pusat perikanan laut di Indonesia terdapat di daerah Bagan Siapi Api, daerah Riau, dan merupakan pelabuhan perikanan terbesar di Indonesia. Perikanan laut di Indonesia juga terdapat di Cilacap, Jawa Tengah, Muncar, Banyuwangi, Kepulauan Riau, dan Tegal, Jawa Tengah. Kemudian yang keempat, perhutanan. Perhutanan adalah usaha pengelolaan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam usaha perhutanan antara lain kayu jati, damar, dan rotan. Kayu-kayu tersebut diolah menjadi bahan baku mebel atau bahan untuk membangun rumah. Kemudian yang kelima ada pertambangan. Pertambangan adalah usaha menggali dan mengelola sumber daya alam dari dalam bumi. Hasil pertambangan ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama ada mineral logam, yang kedua mineral non-logam, yang ketiga apa ya kira-kira?
Iya, benar sekali. Yang ketiga adalah sumber energi. Nah, kita bahas satu persatu ya anak-anak. Mineral logam adalah barang tambang berbentuk biji yang biasanya dapat menghantarkan panas dan arus listrik. Contohnya adalah emas, perak, aluminium, dan timah. Mineral logam diolah dan dimanfaatkan sebagai peralatan rumah tangga, alat elektronik, dan perhiasan. Kemudian mineral non-logam adalah barang tambang yang biasanya tidak dapat menghantarkan panas dan listrik. Contohnya adalah batu kapur, belerang, dan pasir. Barang non-logam biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Sumber energi, hasil pertambangan yang dapat menghasilkan energi dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya adalah minyak bumi. Sumber energi ini biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan. Nah, selain itu tadi, ada kegiatan ekonomi lain, yaitu apa saja kira-kira anak-anak? Iya benar, ada perindustrian. Nah, perindustrian ini adalah usaha mengelola bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau bahan jadi. Perindustrian dapat dilakukan secara sederhana di rumah atau secara besar di pabrik. Siapa di antara anak-anak yang sudah pernah bermain ke pabrik? Atau paling tidak melihat pabrik? Nah, perindustrian ini mengalami perkembangan pesat karena dapat menghasilkan barang kebutuhan manusia dalam jumlah besar dan cepat. Contoh hasil industri antara lain makanan, pakaian, ataupun kendaraan. Kemudian perdagangan. Nah, siapa yang suka berbelanja? Nah, di sini perdagangan ini adalah usaha membeli barang dari orang lain atau dari produsen untuk dijual kembali ke orang lain atau konsumen. Kita yang membeli biasa disebut dengan konsumen. Perdagangan juga merupakan kegiatan distribusi, yaitu menyalurkan barang hasil produksi kepada konsumen. Kegiatan perdagangan biasanya dilakukan di pasar tradisional, pasar modern, toko, warung, atau kaki lima. Kini, perdagangan juga dapat dilakukan secara daring atau online shop. Nah, kemudian yang terakhir ada pekerjaan di bidang jasa. Jasa adalah usaha berupa pemberian layanan kepada orang lain. Jasa tidak memiliki wujud, namun dapat dirasakan manfaatnya oleh orang lain yang menggunakan jasa tersebut. Jenis-jenis jasa antara lain yaitu misalnya ya, jasa kesehatan, diantaranya adalah dokter, perawat, dan bidan. Kemudian jasa keamanan diantaranya adalah polisi dan satpam. Jasa pendidikan contohnya adalah seperti Bu Asin ini, guru ya. Nah, selain guru ada juga dosen atau mungkin pengajar les. Nah, sampai sini, apakah anak-anak ada yang masih kurang jelas materinya? Atau mungkin ada yang masih sulit dipahami oleh anak-anak sekalian? Nah, agar lebih jelas lagi, mari kita memahami materi tadi dengan cara membuat bagan atau mind mapping. Nah, dengan membuat mind mapping atau peta pikiran ini, maka anak-anak nantinya akan lebih mudah memahami materi. Oke, silahkan dilihat di belakang. Nah, kita melihat mind mapping dari jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Di situ ada apa saja anak-anak? Ya, yang pertama ada pertanian dan perkebunan, kemudian ada peternakan, perikanan, perhutanan, jasa, perdagangan, perindustrian, dan pertambangan. Nah, kita ulas lagi secara singkat. Pertanian itu apa ya anak-anak? Ya, benar sekali. Pertanian dan perkebunan ini adalah usaha pengelolaan suatu lahan dengan menanam tanaman budidaya. 100 buat kalian. Kemudian, peternakan. Makna dari peternakan ini apa? Apakah anak-anak di rumah masih ingat? Iya, peternakan adalah usaha membudidayakan hewan yang dimanfaatkan secara langsung untuk konsumsi atau diolah menjadi bahan baku.
Kemudian yang ketiga ada perikanan. Perikanan adalah usaha penangkapan dan pembudidayaan berbagai jenis hewan perairan. Kemudian perhutanan, apakah anak-anak di rumah masih ingat apa itu perhutanan? Perhutanan adalah usaha mengelola sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Apakah di sekitar kalian masih ada hutan? Nah, jika di sekitar kalian masih ada hutan yang lebat, harus kita jaga. Jangan sampai hutan itu gundul. Karena jika hutan itu gundul, tentu akan berakibat buruk dalam kehidupan kita ya anak-anak. Kemudian ada pertambangan. Apakah kalian masih ingat apa itu pertambangan? Pertambangan adalah usaha menggali dan mengelola sumber daya dari dalam bumi. Kemudian perindustrian. Nah, perindustrian ini adalah usaha mengelola bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau bahan jadi. Kemudian berikutnya ada perdagangan. Nah, perdagangan ini adalah usaha membeli barang dari orang lain atau produsen untuk dijual kembali ke konsumen. Nah, kemudian jasa. Jasa adalah usaha pemberian layanan kepada orang lain. Jasa ini tidak memiliki wujud, namun dapat dirasakan manfaatnya oleh orang yang menggunakan jasa tersebut. Keberagaman jenis kegiatan ekonomi di Indonesia memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Dengan jenis usaha kegiatan ekonomi yang beragam ini, masyarakat dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap daerah dapat saling melengkapi kebutuhan satu sama lain. Nah, coba anak-anak perhatikan contoh gambar di samping. Peternak sapi dapat bekerja sama dengan pedagang di pasar, sehingga daging sapi dapat dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan hubungan kerjasama yang terjadi antara kegiatan ekonomi di bidang agraris dan perdagangan. Kemudian, tanpa adanya kerjasama dalam kegiatan ekonomi tersebut, maka masyarakat akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan terhadap daging sapi. Hubungan kerjasama juga terjalin antar jenis usaha lain, seperti hubungan antara pedagang sapi dengan jasa transportasi, pedagang sapi dengan pengusaha olahan daging sapi, dan sebagainya. Contoh tersebut menunjukkan pentingnya keberagaman kegiatan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Oleh sebab itu, kita harus dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar kita. Bayangkan jika hanya ada satu kegiatan ekonomi di lingkungan kita. Misalnya, di sekitar kalian hanya ada peternak saja, tapi tidak ada pedagang. Tentu saja semuanya akan sulit bagi kita. Hanya ada petani saja, tapi tidak ada orang yang bekerja di bidang lain. Tentu juga tidak akan baik. Nah, jadi kita harus saling menghargai antara satu profesi dengan profesi yang lain. Nah, sikap menghargai itu kira-kira bisa dilakukan dengan apa saja ya anak-anak? Nah, kegiatan yang bisa kita lakukan diantaranya adalah yang pertama, bisa membayar sesuai dengan tarif atau harga barang atau jasa yang ditawarkan. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menjaga kebersihan sehingga meringankan pekerjaan petugas kebersihan. Yang ketiga, kita bisa memberikan masukan berupa kritik dan saran secara santun terhadap hasil pekerjaan orang lain. Itu tadi adalah sedikit materi yang bisa Bu Astin sampaikan pada hari ini. Semoga bisa menambah pengetahuan anak-anak semua ya. Bu Astin memiliki tugas yang bisa kalian kerjakan di rumah. Silahkan ditulis di buku kalian ya. Nah, tugasnya adalah identifikasilah jenis-jenis kegiatan ekonomi yang ada di daerahmu. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran online hari ini? Senang ya tentunya? Cukup sekian yang bisa Bu Astin sampaikan, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa anak-anak tetap harus melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kalian berada, agar kesehatan kalian tetap terjaga. Selain itu, kita juga harus berdoa agar pandemi segera selesai dan kita bisa melaksanakan kegiatan seperti sedia kala.
Sebelum pembelajaran selesai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya Bu Astin mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.